Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajuna Farisi dengan NIM 22507010711173. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan resum terkait ceramah yang saya dengarkan, yaitu topiknya tentang bersyukur. Terlebih dahulu, pengertian bersyukur. Bersyukur diambil tarikan bahasanya, itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru syukron, yang artinya adalah pujian ketika mendapatkan sesuatu. Jadi secara harfiah, bersyukur berarti rasa terima kasih, rasa senang yang kita rasakan, yang kita lakukan, atau perbuatan sikap terhadap sesuatu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, bersyukur dapat diartikan secara sederhana adalah bentuk sikap atau bentuk ungkapan yang berisi sebuah kebahagiaan ketika mendapatkan sesuatu. Konsep bersyukur dijelaskan dalam banyak hal, terutama di dalam agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sangat gemar untuk bersyukur dan selalu mengingatkan kepada seluruh umatnya, seluruh orang-orang di sekitarnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika mengira-ngira seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya tak akan cukup terhingga, bahkan jikalau menghitung buih-buih di lautan, ungkapnya. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, wa in syakartum la azidanakum wa in kafartum la azabil syadid. Sesungguhnya orang yang bersyukur akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi, dan mereka yang kufur nikmat akan mendapatkan azab yang amatlah pedih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an senantiasa beberapa kali mengingatkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, dengan kita berterima kasih dan berbahagia dengan terhadap apapun yang kita dapatkan, terhadap apapun yang kita lalui, terhadap apapun yang kita alami, itu akan terus membuat diri kita terus merasa cukup, terus merasa termotivasi untuk terus-menerus berbuat kebaikan. Banyak ulama, banyak filsuf yang mengartikan konsep bersyukur itu sebagai sebuah jalan untuk membuka dan memperoleh sebuah ketenangan. Dan dari ketenangan ini itu akan mempermudah doa atau keinginan itu untuk terkabul, untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terutama beberapa saintis atau beberapa cendekiawan, baik itu yang muslim maupun non muslim, itu sangat mengenal dengan namanya konsep power of will atau kekuatan terhadap keinginan. Nah, dengan kekuatan terhadap keinginan atau power of will ini itu benar-benar tersangkut pautkan dengan yang namanya konsep bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, kita memperoleh ketenangan jiwa dan raga kita itu akan membentuk sebuah pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih itu tadi itu akan membentuk sebuah perbuatan yang baik pula. Dengan perbuatan yang baik itu akan membentuk sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu tadi itu akan menuntun kita untuk mencapai keinginan kita. Oleh karena itu, singkatnya, dengan kita bersyukur itu berarti membuka, itu berarti mempermudah agar keinginan atau ambisi kita itu untuk tercapai. Sesungguhnya dengan bersyukur itu juga selain ketenangan yang kita peroleh, itu juga ada kebaikan yang kita dapatkan dari diri kita sendiri. Kita terhindar dari masalah-masalah, terbebani oleh anggapan-anggapan dari masyarakat yang menganggap beberapa hal itu adalah hal yang lumrah untuk dicapai. Kita terhindar dari sifat yang selalu ingin lebih, dan kita senantiasa akan selalu merasa dekat, merasa tenang
Karena kita senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa terus-menerus dirahmati oleh rahmat yang sangat berlimpah. Sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, salah satu sahabatnya Umar bin Khattab pernah menyebutkan di masa hidupnya, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ia pernah berkata, sesungguhnya aku tak lagi takut tentang apa yang akan terjadi terhadapku sekarang, nanti, atau di masa depan. Karena aku sadar, sesungguhnya apa yang memang untukku itu pasti akan datang kepadaku. Namun apa yang bukan untukku tidak akan pernah menyinggungku, tidak akan pernah bersentuhan denganku. Hal ini disampaikan beliau karena beliau sadar sesungguhnya hal yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan bersyukur, bukan terus menuntut, bukan terus menginginkan dan berupaya untuk menggapai segala sesuatu, untuk memaksakan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Hal yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, dan dengan bersyukur tadi, kita yang telah bersyukur itu akan terus terpacu untuk berusaha semaksimal mungkin. Dan dengan usaha yang maksimal tadi, itu yang mungkin akan semakin mendekatkan kita kepada impian atau tujuan yang ingin kita capai. Dan konsep bersyukur tadi itu juga mendorong kita sebagai manusia itu untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena dengan kita sudah merasa bersyukur, kita sudah merasa cukup dengan semua yang kita miliki, tentunya hal ini membuat kita untuk tidak lagi memikirkan apa sih yang aku harus punya lagi, apa sih yang masih kurang dariku. Karena dengan kita memiliki konsep bersyukur, dengan kita telah menerapkan konsep bersyukur dalam hidup kita, itu berarti kita juga sudah mampu untuk merasa benar-benar cukup dengan segala sesuatu yang ada di diri kita. Dan itu membuat kita untuk fokus terhadap apa sih yang bisa kita berikan kepada orang lain, bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, bukan semata-mata apa yang bisa kita raup untuk diri kita sendiri. Hal ini tentu saja berarti penerapan konsep bersyukur itu mendorong kita sebagai manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Dengan konsep bersyukur ini tadi, selain mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, konsep bersyukur ini juga pengaplikasiannya memberikan pencanangan ulang atau memberikan penegasan yang lebih baik lagi tentang beribadah itu adalah tentang keikhlasan, bukan transaksional. Jadi banyak kasus yang kita temukan, mereka yang ahli ibadah, mereka yang rajin bersedekah, bahkan mereka yang senantiasa berbuat baik, terutama mereka yang senantiasa mungkin dalam tanda kutip hadir di beberapa majelis-majelis, hadir di beberapa pengajian-pengajian, selalu hadir, namun merasa selalu ada yang kurang dari hidupnya, merasa selalu sering iri dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini tentu saja dikarenakan oleh belum diterapkannya secara baik konsep bersyukur oleh mereka. Karena sesungguhnya dengan konsep bersyukur, makna ibadah itu benar-benar kembali ke makna yang seharusnya, yaitu sebagai bentuk keikhlasan, bentuk rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kita, itu yang harus kita sadari. Namun kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan atensinya, cara untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menunjukkan kalau kita itu adalah hambanya. Dan cara untuk kita menunjukkan hambanya, kalau kita itu adalah hambanya, adalah dengan beribadah kepadanya. Oleh karena itu, sesungguhnya konsep bersyukur ini adalah salah satu konsep yang sangat teramat harus untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.